Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, berkah selalu untuk kita semua. Selamat datang di konten Surya Dinata Production ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah kedatangan nih Bapak Gary Permana, Direktur Eksekutif dari LBH Lintas Nusantara. Nah, tentunya ini menyambung kemarin ya Pak Direk, kita kedatangan ke kantor LBH Lintas Nusantara, kedatangan seorang ibu yang berusia 42 tahun. Inisialnya itu SM. Nah, maksud tujuan beliau datang ke kantor LBH Lintas Nusantara itu adalah merangka beliau mencari keadilan. Mencari keadilan terkait beliau punya sebuah permasalahan, itu permasalahan jual beli rumah gitu. Nah tentunya di sini beliau menyerahkan berkas ya kepada saya selaku Sekretaris Jenderal di LBH Lintas Nusantara. Nah, kami kemarin sudah berdiskusi terkait masalah berkas ini. Nah, ada beberapa hal udah kita diskusikan ya di hari Senin kemarin. Nah, tentunya malam hari ini berkas ini saya serahkan nih kepada Bapak Direktur Eksekutif LBH Lintas Nusantara, Bapak Gary, untuk dilihat dan dipelajari gitu ya. Enggak nih. Nah, adapun mungkin nanti yang akan disampaikan, dibahas, tanyakan dan lihat ke saya, silahkan. Di sini berarti kan ada terkait jual beli rumah ya. Ini menindaklanjuti diskusi kita yang kemarin dan bekasnya sudah dikirim berupa file soft copy PDF itu kan? Oke, kemarin kan kita sudah kirim secara soft copy-nya ya. Nah, ini saya serahkan secara hard copy-nya kepada Pak Direk gitu. Ya. Jadi sedikit banyaknya memang sudah saya pelajari terkait berkas ini. Oke. Ya, di mana ini kan ada sebuah proses transaksi jual beli ya antara Ibu SM 42 tahun tadi ya dengan sebut saja pihak pembeli. Pembeli ya. Ya. Nah, di mana ini transaksinya bulan lalu Agustus ya. Ya. Oke, siap. Nah, jadi kalau misalkan kita berkaca kepada persoalan ini ataupun permasalahan ini, tentu kita harus tahu dulu sih bagaimana cara ataupun mekanisme dalam transaksi jual beli menurut perspektif hukum. Oke. Gitu. Nah, jual beli itu hukumnya hubungan hukumnya itu adalah keperdataan. Ya. Nah, keperdataan, kemudian mekanismenya seperti apa? Langkah awal yang paling memang perlu kita sama-sama pelajari atau perlu kita perhatikan, bahkan kita cermati sama-sama ketika proses transaksi jual beli, alangkah baiknya sebelum itu kita lakukan dulu pengecekan kepemilikan atas rumah ataupun sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah tinggal di atasnya itu. Karena kan SM ini sendiri menjual rumahnya ya, tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Oke. Nah, kalau misalkan saya melihat ada sebuah perjanjian jual beli juga, tentu ini sebelum saya bahas ke sini. Nah, tadi ya poin penting ketika ingin transaksi jual beli tanah, yang pertama adalah yang kita perhatikan surat-surat kepemilikan. Nah, di mana idealnya kita membeli tanah itu harusnya berupa sertifikat hak milik SHM. Secara ideal ya itu. Secara ideal. Karena kenapa? Dalam pasal 20 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau tentang pertanahan, itu dikatakan secara tegas bahwa hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh. Oke, siap. Ya, itu bunyinya. Artinya, hak milik tadi sepanjang dia sudah berbentuk sertifikat hak milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat, maka dia sudah memiliki kekuatan hukum yang sangat sempurna menurut pandangan ataupun hemat saya. Nah, kemudian
karena ini adalah memang belum disertifikatkan, ya. Kalau saya terima berkas beberapa hari yang lalu, ya, kurang lebih 2 hari yang lalu, pada saat saya pelajari. Nah, tapi di sini ada beberapa yang memang menunjukkan dan bahkan ya bentuk pengakuan bahwa kepemilikan atas rumah tinggal tersebut merupakan milik SM. Oke, siap. Nah, jadi berdasarkan berkas yang ada itu di sini kacamata Pak Direktur Eksekutif LBH Lintas Nusantara sudah masuk ya, itu berarti jelas punya Ibu SM itu ya. betul. Karena kenapa? Jadi gini, cara meriwayatkannya, sertifikat hak milik itu ya SHM yang dikeluarkan oleh kantor badan pertanahan setempat kabupaten kota tadi, ya, tentu harus memiliki dasar ketika kita ingin mengajukan permohonan sertifikat. Oke. Gitu. Yang menjadi dasarnya adalah yang pertama harus ada surat keterangan tidak sengketa. Nah, yang kedua adalah surat keterangan riwayat tanah. Oke. Yang ketiga adalah surat pernyataan sporadik. Oke. Letter C. Maaf, berdasarkan kedua hari kemarin beliau datangnya ke kantor LBH Lintas Nusantara dalam rangka tadi ya, mencari keadilan tadi, itu sudah ditempuh katanya itu apa yang sampaikan oleh Pak Direk itu. Oke. Nah, itu sesuatu yang memang hal yang wajib dilakukan dan memang harus dilakukan karena ya tadi untuk mengetahui kebenaran material atas penguasaan rumah tinggal tadi ataupun tanah yang berdiri di atasnya berupa bangunan rumah tinggal. Nah, ini semua dikeluarkan oleh kantor kelurahan ataupun desa setempat. Gitu. Nah, sedikit saya ingin mengatakan teman-teman bahwa surat keterangan tidak sengketa, surat riwayat tanah, letter C, surat pernyataan sporadik itu semua diterbitkan oleh kantor kelurahan ataupun desa di mana objek tanah itu ada, gitu. Nah, tetapi yang amat disayangkan adalah seringkali masyarakat ketika ingin mengakses surat-surat tersebut terkesan ya diduga dipersulit oleh oknum lurah ataupun kepala desa. Nah, ini menjadi catatan penting, sama-sama kita harus dorong bahwa itu hak atas pelayanan publik ya yang memang harus diberikan kepada masyarakat sepanjang memang betul yang bersangkutan adalah pemiliknya. Gitu. Nah, pihak kelurahan dan pihak kepala desa juga harus mengecek gitu secara fisik penguasaan atas tanah ataupun bangunan yang berdiri di atasnya apakah terjadi sengketa ataupun tidak. Itu harus betul-betul, jangan mengedepankan seolah-olah money oriented atau misalkan ketika lu ingin dapetin surat pernyataan sporadik, keterangan tidak sengketa dan lain sebagainya, ada berapa. Nah, jangan seperti itu ya. Ingat, kepala desa ataupun lurah jabatan publik dan sudah seharusnya memberikan hak atas pelayanan publik. Seperti itu. Nah, kemudian hal tadi seperti yang mana disampaikan oleh Pak Sekjen. Saya mendengar bahwa memang sudah ada upaya sebelumnya yang ditempuh, bahkan memang kita juga sudah mempelajari berkasnya sama-sama, dan ini juga tentu adalah upaya yang memang sudah sangat tepat gitu. Nah, karena begini sebetulnya beberapa notaris, kolega notaris saya nih, saya punya kolega ya. Nah, notaris gitu kan, relasi itu di antara sebagian besar mereka tidak mau menerima transaksi jual beli ya berupa pembuatan AJB yang dibuatkan oleh notaris. Nah, sepanjang tanah ataupun rumah tersebut belum menjadi sertifikat. Itu sebagian besar kolega notaris saya tidak mau mereka menerima. Oh, jadi gitu. Jadi pengen nerimanya tuh udah sertifikat. Itu karena menghindari potensi konflik yang akan terjadi ataupun sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, berarti kan kalau kita melihat di sini ya, saya juga kan kemarin diskusi dan melihat ya di sini tentunya dari berkas yang ada gitu. Di sini kan tentunya ada konflik nih. Nah, ada konflik berarti ada beberapa hal yang memang terjadi gitu kan. Yang tentunya di sini menurut pandangan saya ini sangat merugikan ibu SM ini ya. Gitu. Berdasarkan bukti fakta yang kita lihat ini, berkas yang kita lihat gitu. Nah, di sini kan ada ini udah terjadi kan. Nah, ini maksud saya, nah pertanyaan saya ini gimana ini kan secara persepsi dari Pak Direk sendiri gitu. Kan kemarin juga udah kita by phone, kita telepon ya, kita sampaikan, kemudian ini. Nah, inilah berkas yang ada. Nah, itu gimana sih kok
secara pandangan Pak Direktur gimana sih ini terkait kasus ini gitu, terkait Oke, kalau Ibu SM misalkan ini. bicara soal fokus case-nya, kasuistiknya, yaitu ini kan SM itu menjual kepada sebagai penjual ya, menjual kepada WI, WI. ya, itu kan rumah tinggalnya itu. Nah, di mana ada sebuah perjanjian, ya. Ini kan Ada teman-teman perlu dilihat ya surat perjanjiannya ini, gitu. Nah, ini apa namanya dibuat oleh kedua belah pihak, ya, ditandatangani oleh kedua belah pihak, itu. Akan tetapi saya pun melihat surat perjanjian ini sebetulnya berpotensi dapat dibatalkan atau mungkin kemungkinan juga batal demi hukum. Nah, kenapa demikian? Pertanyaannya begini, cara membedakan perjanjian itu sah atau tidak sederhana. Kalau kita merujuk pada buku 3 KUH Perdata, ya, dalam pasal 1320 KUH Perdata itu disebutkan tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat perjanjian. Syarat sahnya perjanjian. Kalau kita melihat di perjanjian ini tadi nih ya. Jadi makanya coba nih ya, Nah, tegas. makanya saya mau coba jelaskan nih secara komprehensif. Jadi sehingga nanti kan ke depan di saat ya kawan-kawan, teman-teman atau keluarga kita bikin perjanjian itu ya agar betul-betul kan ya, tadi. tidak ngasal Tidak ngasal ya, gitu. Oke, itu gitu. poinnya itu. Nah, Silakan. jadi ini kalau saya melihat perjanjian ini teman-teman, ya. Nah, banyak orang ataupun masyarakat berpandangan bahwa ketika suatu perjanjian ataupun pernyataan dibubuhi materai, nah kalau sekarang kan yang berlaku itu materai 10.000 ya Pak Sekjen. Ya, siap. Itu dianggap sah, di atas segel katanya. Nah, padahal bukan seperti itu cara berpikir menurut hukum ya. Makanya saya sebagai penstudi hukum, juga orang yang berpraktek di bidang hukum, tentu ini harus meluruskan hal ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, fungsi materai ini adalah merupakan biaya ataupun biaya pajak suatu dokumen. Nah, itu yang harus. Itu yang perlu saya tegaskan bahwa sekali lagi, fungsi materai itu bukan berarti memiliki kekuatan hukum atau tidak. Atau bisa dijadikan alat bukti atau tidak, sah atau tidak, bukan gitu. Tapi sahnya suatu perjanjian yaitu terletak dari 4 syarat. Yang pertama adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Maksud cakap di sini artinya adalah orang-orang yang minimal usianya itu 21 tahun. Misalkan saya berusia 21 tahun. Nah, kebetulan beliau misal 19 tahun. Nah, ingin mengadakan suatu perjanjian ataupun perikatan berupa misalkan jual beli kendaraan ataupun mobil. Misalkan saya menjual mobil ke beliau ataupun misalkan investasi dan lain sebagainya. Nah, karena beliau usianya 19 tahun, itu boleh tidak? Ya, itu minimal harus 21 tahun. Kalau misalkan di bawah 21 tahun itu bisa, dengan catatan beliau ini harus sudah kawin ataupun menikah. Ya. Gitu. Nah, itu yang pertama, yang dimaksud dengan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Oke, siap. Nah, yang kedua, adanya kesepakatan yang jelas. Nah, ya, adanya kesepakatan yang jelas. Maksud dan tujuan mengadakan suatu perjanjian perikatan tentu ada maksud dan tujuan dong. Gitu. Apa sih? Gitu kan? Jual beli misalkan gitu. Nah, ketiga, adanya objek daripada perjanjian. Iya kan? Nah, yang keempat adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, jadi tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan ini yang disebut adanya sebab yang halal. Artinya begini, misalkan dalam pasal-pasal KUH Perdata mengatakan seperti ini, lalu ada undang-undang lain yang mengatakan seperti ini. Nah, lalu yang mana? Nah, jadi harus mengikuti kesesuaian dari perjanjian itu sendiri, tidak boleh tumpang tindih, gitu. Ya, nah seperti itu. Kemudian saya singgung juga nih soal perjanjian tadi yang dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum itu perbedaannya di mana letak perbedaannya. Itu. Nah, kalau dapat dibatalkan syarat yang pertama tadi dan kedua itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi ya. Yang kedua itu ya. Syarat pertama itu kan cakap untuk melakukan kedua kesepakatan antara para pihak gitu kan yang membuat perjanjian.
Nah, kalau syarat pertama dan kedua tadi itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Garis bawahi, dapat dibatalkan. Dapat ya. Nah, dapat dibatalkan. Bahasa dapat itu kenapa maksudnya tuh? Nah, kenapa kok ada bahasa garis bawahi dapat gitu? Dapat Nah, dibatalkan. itu, ya. Artinya harus ada upaya untuk kita membatalkan perjanjian itu. Gitu loh. Nah, melalui apa? Mekanisme pengadilan negeri. Pengadilan negeri ya. Nah, setempat. Itu. Makanya istilahnya dapat dibatalkan. Nah, kalau misalkan unsur syarat yang ketiga dan keempat gitu itu tidak terpenuhi, nah maka itu batal demi hukum. Nah, batal demi hukum di sini maksudnya apa? Artinya tidak perlu kita mengajukan pembatalan ke pengadilan seperti tadi. Gitu. Oke. Nah, di sini kan jelas nih Pak Direk ya. Kalau saya lihat tuh ya di berkas yang ada di sini kan ada akte hibah. Akte hibah tahun 1988 ya. Nanti coba dicek lagi kan gitu ya. Kemudian kepada Ibu SM tadi. Gitu kan, Ibu SM. Nah, kemudian di situ tentunya terjadi kan tadi jual beli gitu kan. Nah, kemudian tadi kata Pak Direk dari awal bahwa ya yang memang yang aman itu kalau mau jual beli itu kan tadi sertifikat. Nah, mungkin ini kan di sini juga nih ternyata kan terjadi gitu. Nah, ini kan kedua belah pihak nih antara si penjual dan si pembeli sebenarnya dari awal kan sudah jelas kan melakukan kegiatan itu kan, sudah dicek dilihat semua gitu kan. Nah, di sini notaris katanya ini juga menggunakan notaris gitu. Nah, menurut kacamata Pak Direk sendiri ini gimana sih ini kok gitu? Kok misalkan kacamata Pak Direk sendiri terkait kasus ini nih yang si ibu ini gitu kan. Nah, Oke, kita fokus sekarang ke kasusnya. Nah, kalau kita bicara ke kasusnya, ini kan ada perjanjian ya. Baik lagi ke perjanjian yang diduga ya tidak dipenuhi ataupun diingkari oleh si WI, si penjual. Gitu. Bukan si penjual, si pembeli dong. Oh, si pembeli ya. Maaf. Iya, si pembeli ya, si WI. Okay. Kalau si penjual sendiri gimana tuh? Nah, udah ini ya. Nah, di sini kan begini. Ya, harusnya kan kesepakatan nih. Saya ilustrasikan teman-teman. Kalau misalkan saya menjual rumah saya nih misalkan dengan harga 1,7 miliar. Kemudian Pak Sekjen baru memiliki uang atau baru membayar 1 miliar ke saya. Berarti kan sisanya 700 juta. Siap. Nah, Pak Sekjen sendiri menjanjikan yang sisanya itu setelah proses pengurusan peralihan hak berupa jual beli tadi yang diurus notaris gitu, itu setelah selesai, setelah rampung semua. Nah, setelah sama-sama kita menerima ya akte jual beli tadi. Nah, tapi ternyata Pak Sekjen yang harusnya membayar sisanya itu ke saya 700 juta, lalu kemudian misalnya ke orang lain, sebut saja misalnya ke Bang Yadi misalkan. Nah, itu kan. Ya, nah itu gimana tuh gitu. Jadi kalau misalkan kasusnya ataupun permasalahannya seperti itu, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi. Oh gitu. Jadi berarti wan prestasi. Wan prestasi ya gitu. Nah, teman-teman perlu saya sampaikan juga. Wan prestasi itu apa gitu kan? Ini baru mau saya sampaikan. Siap. Wan prestasi itu teman-teman adalah berasal dari bahasa Belanda. Ya, yang artinya cedera janji atau ingkar janji. Ya. Gitu. Ada misalkan beberapa kategori wan prestasi, misalkan sama sekali tidak melakukan kewajibannya, sama sekali ya, gitu. Melakukan kewajibannya tetapi terlambat. Nah, kemudian kategori yang ketiga juga nih, ya, melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai apa yang di dalam isi perjanjian. Ini masuk poin ketiga nih, ya kan, yang tadi kita ilustrasikan transaksi jual beli rumah antara saya dengan Pak Sekjen. Nah itu gimana kan di sini kan udah jelas bahwa pihak pertama, pihak kedua kan gitu penjual dan pembeli ya. Nah udah ada transaksi yang pertama, transaksi yang kedua. Nah yang terakhir kan transaksi tadi diilustrasikan tadi. Jadi kenapa kok dalam penyelesaian itu malah misalkan membayar kepada bukan si penjual? Karena di awal kan ada transaksi yang pertama si pembeli tentunya transaksi dengan penjual kan. Nah ini di kasus yang ini kalau yang saya lihat ini kan di ujung pasti pelunasan tadi malah melunasinya itu bukan kepada si penjual. Nah ini gimana gitu maksudnya kan gitu. Nah ini hemat saya adalah tetap kategori
perbuatan wan prestasi, Wan prestasi. yang diduga dilakukan oleh WI sebagai pihak pembeli. Nah, bukan dalam rangka ataupun dalam konteks perbuatan melawan hukum. Nah, ini kadang-kadang teman-teman penstudi hukum, teman-teman praktisi hukum juga yang lain gitu, terkadang mungkin kesulitan untuk menyimpulkan mana perbuatan wan prestasi, mana perbuatan melawan hukum. Nah, wan prestasi itu 1243 KUH Perdata dasarnya. Nah, kemudian kalau perbuatan melawan hukum PMH itu 1365. Oke. Perbedaannya di mana? Contoh, saya sederhanakan dari contoh ilustrasi kasus. Masih dalam seputar transaksi jual beli. Gitu. Misalnya, ya, saya tadi menjual rumah ke beliau. Ya. Kemudian, ya, beliau minta sertifikatnya dulu yang asli, karena beliau mengklaim ataupun mendalilkan akan melakukan pengecekan kepada BPN. Oke. Misalnya BPN Kabupaten Bogor. Kabupaten ya. Ya, untuk dicek benar enggak ini sertifikat asli enggak. Oke, siap. Nanti ada proses legislasi dari kantor pertanahan ketika misalkan sudah dilakukan pengecekan keabsahannya, benar atau tidak terdaftar. Nah, kemudian ternyata dengan seiring waktu berjalan, nah, beliau ini Pak Sekjen itu malah melakukan balik nama tanpa gitu kan memenuhi kewajibannya yang 1,7 miliar. Saya kan konteksnya adalah menjual. Kita ini dalam rangka transaksi jual beli. Tetapi pada saat Pak Sekjen mengambil sertifikat aslinya dari saya dengan dalih untuk dilakukan pengecekan ke kantor BPN Kabupaten Bogor, ternyata tanpa diketahui, tanpa persetujuan, tanpa melaksanakan kewajiban berupa pembayaran yang sebagaimana disepakati 1,7 miliar membeli rumah saya, itu Pak Sekjen melakukan balik nama yang dibantu misalkan oleh oknum notaris. Gitu, dibantu misalnya. Nah, kemudian ya, itu perbuatan melawan hukum. Melawan hukum ya. Melawan hukum. Bisa 1365 KUH Perdata, bahkan tidak menutup kemungkinan potensi besar tindak pidana. Gitu loh. Tindak pidana itu. Tidak mungkin kan kalau misalkan baik nama tanpa persetujuan ataupun tanpa tanda tangan saya sebagai pemilik yang sah, gitu kan? Itu bisa dilakukan karena harus ada tanda tangan saya peralihan haknya. Artinya saya menyimpulkan ataupun berasumsi bahwa ada sebuah dugaan manipulatif ataupun pemalsuan terhadap misalkan sebuah surat-surat yang menjadi dasar peralihan. Misalkan surat jual belinya kah, surat transaksi kwitansinya kah, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Kalau kita melihat di sini, nah ini kan si pembeli ini, nah berarti kan di ujung berarti kan malah bayar kepada bukan si penjual, malah kepada keluarganya. Nah gitu. Nah jadi ini rumah ini gimana? Kan sekarang informasi yang muncul kan katanya ini rumah kemarin udah didobrak kan. Ya tentunya si penjual ini kan sesuai dengan perjanjian kembalinya tadi kan. Nah cuman saya ingin ada pertanyaan juga. Didobrak oleh siapa nih? Didobrak oleh si pembeli. Si pembeli. Nah padahal kan si pembeli ini sudah jelas di sini kan bahwa belum melaksanakan perjanjian ini gitu. Ini malah bayar tadi udah diilustrasikan oleh Pak Direktur Eksekutif LBH Lintas Nusantara. Nah, jadi maksud saya, nah ini rumah ini sekarang gimana maksudnya gitu kan? Rumah status rumah ini ya, tentu ini bisa dikualifikasikan menjadi objek sengketa. Karena kenapa? Menurut kronologi yang saya terima dan saya baca serta bekas-bekas yang saya pelajari, dan melihat beberapa bukti kwitansi, ada sebuah pembayaran yang sudah dibayarkan oleh WI sebagai pembeli kepada SM, tetapi belum sepenuhnya, belum semuanya ya. Nah, tentu ya ini menjadi objek sengketa karena ada sebuah ketidaksepahaman antara penjual dan pembeli. Maksud dari ketidaksepahaman di sini artinya apa? Yang harusnya WI ini membayar sisanya kepada SM, nah sebagaimana surat perjanjian ini, tetapi justru kepada pihak yang lain, dalam hal ini anggota keluarganya. Nah itu tidak tidak sepaham yang saya maksud. Ada sebuah kekeliruan. Nah kemudian balik lagi bahwa ingat kata kuncinya adalah kalau wan prestasi itu
Dasarnya ada perjanjian. Ada perjanjian. Ada perjanjian, kemudian salah satu perjanjian atau beberapa perjanjian itu tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka itu kategorinya wan prestasi. Okay. Tetapi kalau tidak ada perjanjian, lalu saya ilustrasikan seperti tadi jual belinya, ya. Nah, di mana misalkan baik nama tanpa sepengetahuan saya dengan dalil mau melakukan pengecekan, belum ada perjanjian jual beli dan lain sebagainya, maka itu adalah perbuatan melawan hukum, bahkan tindak pidana. Kalau tadi kan diilustrasikan terkait sertifikat itu ya. Nah, kalau di sini kan jelas bahwa terkait pembuatan akte jual beli nih, di notaris katanya kan. Nah, akte jual beli itu proses, nah lunas baru akte itu kan boleh diambil. Nah, statusnya sekarang kalau yang saya dengar itu berarti kan akte jual beli itu katanya sudah ada di pihak pembeli. Nah, tapi kan si pembeli ini belum melaksanakan kewajibannya, gitu kan, itu maksudnya. Jadi kalau kata Pak Devi itu kan gimana kan? Oke. Nah, artinya begini, kalaupun misalkan memang seperti itu, akte jual belinya sudah rampung dan sudah bahkan sudah diterima menurut informasi ya. Nah, maka ya kita batalkan aja. Oke, siap. Gitu, perjanjian itu. Nah, ada lagi satu yang mana di sini. Tadi kan ada beberapa syarat ya. Untuk melakukan sebuah perjanjian. Mohon maaf. Di sini kan tentunya seorang ibu pencari keadilan ini kan, seorang ibu pencari keadilan ini tentunya seorang ibu yang usia 42 tahun yang tadi mohon maaf punya keterbatasan. Nah, ini kan. Nah, ini gimana tuh kalau ke situ? Tadi kan kalau usia kan 19 kan gitu. Kalau usia 19, kalau ini kan sekian gitu. Nah, ini gimana kalau kita? Ya itu bisa di sebuah tapi usianya memang kan sudah 42 ya. Ya, di sebuah didalilkan bahwa memiliki kekurangan misalnya difabel. Misalkan kita sebut saja misalkan mohon maaf ya teman-teman, bukan berarti kita mendiskreditkan, tidak, tetapi justru kita melihatnya adalah perspektif rasa kemanusiaan dan hak asasi manusia yang kita kedepankan. Bahwa SM ini ya salah seorang pencari keadilan berusia 42 tahun memiliki kekurangan fisik berupa atau difabel, penyandang disabilitas, yaitu disabilitas tunanetra, mohon maaf gitu. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah kesulitan ketika misalnya ingin melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu artinya mengadakan perjanjian yang harus dibaca sama-sama. Kemudian kalaupun misalkan tidak dibaca, harusnya ketika transaksi jual beli itu dilakukan oleh notaris, difasilitasi oleh notarisnya menyampaikan isi-isi dari perjanjian itu, ya itu memang harus dibacakan teman-teman, gitu kan, di hadapan notaris. Nah, kemudian ya harus didampingi oleh para saksi ya. Ya itu yang juga. Emang saya kemarin pas lihat itu videonya ada Pak Direk itu, memang pas bikin surat perjanjian ini antara si penjual si pembeli itu memang ada videonya di situ juga ada. Nah, itu mungkin pertanyaan saya ya. Jadi terlepas apapun adanya video di situ, yang jelas dalam transaksi jual beli ini harusnya sama-sama melakukannya secara etikat baik. Artinya teman-teman di sini jangan sampai misalnya ada sebuah rangkaian kebohongan dan lain sebagainya, itu yang juga harus lihat gitu loh. Apalagi ya tadi gitu kan, jangan sampai SM ini karena memiliki kekurangan justru malah yang ada dilakukan atau didiskriminasi secara hukum. Mungkin itu pada saat melakukan perbuatan hukum tadi. Mungkin itu ya yang bisa sebagai closing statement, sebagai penutup nih ya. Silahkan. Lalu upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Ibu pencari keadilan. Nah, Ibu pencari keadilan ini, Bu SM ini. Ibu SM ini. Nah, sebagai closing statement bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bu SM ya sebagai pihak penjual ataupun pemilik ya, ini bisa menempuh upaya hukum perdata berupa melakukan pembatalan terhadap akta jual beli yang dibuat atau ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan. Gitu. Mekanismenya adalah ke pengadilan, di mana pengadilan sesuai dengan domisilinya. Misalnya ada di Kabupaten Bogor misal, ya objeknya, maka diajukan pengadilan Kabupaten Bogor, gitu, untuk membatalkan perjanjian itu. Seperti itu sih, gitu.